menggali tentang pianpang dan puso, tentang Hanzi ya. Pertama kita harus mengenal yang namanya eh, karakter Hanzi itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang namanya Du Ti sama He Ti. Du Ti itu kita bisa sebut dengan hmm, sama Du Ti maksudnya huruf yang tunggal. Nah, huruf tunggal ya, sulit diterjemahkan, tapi kita boleh artikan huruf tunggal lah ya. Kalau satu lagi huruf gabungan itu kayak huruf yang masih bisa dipisah. Nah, jadi ada huruf tunggal dan ada huruf gabungan. Jadi itu harus kita pisahkan. Karena seperti yang kemarin Loshu jelaskan bahwasanya antara pinpang dan puso dia ada ini kaitannya. Sama-sama dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan menjadi radikal namanya, tapi mereka berdua memiliki fungsi masing-masing. Mereka berbeda, sama tapi beda. Karena kenapa? Karena setiap huruf Mandarin pasti memiliki puso, ya, pasti memiliki puso. Namun tidak semua huruf dia memiliki pianpang. Sampai situ ngerti? 老师，老师，Hmm. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Contoh ya, jadi kita harus hanya huruf yang gabungan saja yang memiliki pianpang, ya, hanya huruf gabungan yang memiliki pianpang. Sedangkan huruf tunggal dia tidak memiliki pianpang. Namun antara huruf gabungan dan huruf tunggal itu semua memiliki puso. Karena fuso fungsinya adalah mencari huruf di kamus. Jadi semua huruf itu pasti harus ada puso. Baru bisa dicari di kamus. Seperti itu. Fungsi dari puso seperti itu ya. Sementara kalau pinpang dia ada fungsi lain. Di mana dia lebih pengelompokan kata, pengelompokan huruf berdasarkan pinpangnya berdasarkan radikalnya sehingga kita bisa mengenal huruf lebih banyak, lebih baik, lebih gampang menghafalnya. Itu namanya pinpang. Contohnya kalau misalnya tu atau huruf yang ini ya, huruf tunggal gitu ya, yang tidak ada dua bagian, yang tidak bisa dipisahkan. Contohnya misalnya yue. Ini salah satu contoh aja, banyak. Banyak yang tu ataupun ini i. Nah, lalu misalnya Tien, ini yang satu bagian aja yang tidak bisa dipisah, masih banyak lagi. Misalnya ta, hmm, shan, ah, ataupun wo, saya punya wo. Nah, itu juga masuk ke ini ya, tu ya. Huruf yang tidak bisa dipisah, dia hanya satu bagian, tidak bisa dipotong-potong lagi. Nah, ini namanya tu dan masih banyak lagi. Lalu yang ini tuh pasti ada puso, ya. Saya langsung tulis lah ya, lebih jelas. Ada, 这个吧，这边部首，部首，偏旁。Nah, dia ada puso, ya, tapi dia tidak ada pianpang. Kalau tidak ada pianpang, 老师 ini ya, tidak kasih panah ya, dia tidak ada pianpang. Lalu kalau 合体字 misalnya 合体字 yang
huruf yang memiliki dua bagian yang dipaikai, bisa dipisah gitu kan. Nah, itu misal itu juga banyak. Misalnya apa ya? Misalnya ni, ni, kamu punya ni. Nah, contohnya ni. Nah, lalu misalnya cao. Rumput punya cao. Lalu misalnya mama. Mama punya ma. Lalu masih banyak lagi ya. Apalagi? Jin. Teman-teman juga boleh sebut. Apalagi? Sungai. He. Seperti ini ya. Jadi huruf-huruf seperti ini yang masih bisa dipisah bagiannya. Ini yang ada pianpangnya. Ini ada puso. Juga ada pianpang. Itu aja sih. Ini kalau seperti ini udah ngerti. Paham loh, Sus. Sampai sini dulu udah ngerti ya. Intinya huruf itu antara pianpang dan puso itu beda. Beda di fungsinya juga. Jadi tidak semua huruf pasti ada puso. Ya, semua huruf pasti ada puso. Tapi tidak semua huruf ada pianpang. Semua huruf pasti ada puso. Karena fungsi dari puso adalah untuk mencari huruf, untuk mencari karakter Mandarin di kamus. Sedangkan tidak semua huruf itu memiliki pianpang, hanya huruf yang bukan huruf tunggal, dia yang memiliki pianpang, ya, hanya huruf yang huruf gabungan lah ya. Hetizi kita biasa sebut bahasa Mandarin. Yang ada dua bagian seperti ini yang ada pianpang. Salah satu bagiannya ini adalah pianpang. Seperti ini kan ada dua bagian. Ini. Jadi, salah satu bagian adalah pianpangnya. Seperti ini. Berarti pimpangnya bisa di atas bawah atau kiri kanan ya loh, Sus. Bisa di atas, bisa di bawah, kiri, kanan. Ya, benar. Oke. Oke. Lalu, apa lagi? Oh, terus untuk ini, pianpang ini ya. Hmm. Jadi sebenarnya puso itu pianpang itu dia juga bagian dari puso, ya. Pianpang juga merupakan bagian dari puso. Jadi di setiap huruf yang gabungan ini, pianpangnya ini juga merupakan puso, ya. Pianpangnya juga merupakan puso. Nah, jadi bagaimana dengan huruf tunggal yang tidak ada pianpang? Pusonya yang mana? Pusonya biasanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia adalah keseluruhan dari huruf ini. Kemungkinan kedua adalah dia diambil dari goresan pertama. Itu aja. Untuk menentukan
pusonya yang mana? Kalau dia ini dia adalah huruf yang ini ya, yang gabungan yang bisa dipisah seperti ini. Kita menentukan pusonya yang mana ya adalah dari pianpangnya. Puso dan pianpangnya sama untuk huruf he ti. Sedangkan bagaimana kalau dengan huruf tunggal yang pada dasarnya tidak ada pianpang? Cara kita mencari puso itu seperti apa? Cara kita tahu dia pusonya yang mana adalah ada dua kemungkinan. Nah, kalau dia bukan keseluruhan hurufnya sebagai puso adalah atau goresan pertamanya itu jadi puso. Itu aja. Sampai di sini jelas? Hmm, Puso. Kalau bukan goresan pertama yang jadi puso, berarti keseluruhan hurufnya yang jadi puso, keseluruhan. Ini kan memang nggak ada pianpang. Semua huruf tunggal ini tidak ada pianpang. Tapi pusonya yang mana? Puso adalah ini seluruh hurufnya. Satu huruf ini juga bisa jadi puso. Ataupun dia cuma goresan pertama yang dijadikan puso. Oh. Kalau kalau puso kan dia dia fungsinya adalah untuk mencari huruf di kamus. Untuk mencari huruf. Misalnya huruf ini. Huruf ini kan kita nggak tahu cara bacanya gimana ya. Sekarang mungkin udah gampang lah ya. Kita ada aplikasi-aplikasi yang bisa ngetik-ngetik ya kan. Kita udah belajar pinyin. Sekarang banyak aplikasi tinggal ngetik-ngetik. Kita mungkin nggak perlu pakai kamus lagi. Mungkin kita juga nggak pernah miliki kamus. Kalau dulu dulu semua orang belajar pakai kamus. Lalu dulu belajar harus ada kamus, pakai kamus ya. Tidak ada apa yang aplikasi sekarang kan udah beda. Nah, jadi eh, Puso itu apa? Di dalam aplikasi juga ada yang namanya pencarian huruf pakai pakai ini, pakai Puso masih ada. Kayak kalian ke Taupleko, nah di sana juga ini ada pencarian huruf pakai ini Puso seperti ini. Nah, kalau orang dulu ya cari huruf di kamus, misalnya dia tidak tahu nih, ini bacanya apa nih. Nah, nanti bisa dicari di kamus, dia di halaman apa gitu. Nah, dari mana carinya menentukan radikalnya, radikal apa? Ini, radikal masuk pusonya, puso mana? Nah, nanti pusonya berapa gores, di halaman berapa. Nah, itu nanti apa? Hmm, artinya apa? Nah, itu semua bisa dicari di dalam kamus. Kalau kita kan sekarang, nah, kalau fungsi pianpang adalah pengelompokan kata, ini kan pianpang, ya kan? Nah, misalnya lah, contoh yang gampang, misalnya kita inilah, san tian sui punya pianpang lah ya. Nah, ini yang lause garis, ini kan huruf, eh, apa, huruf gabungan ini yang ada bukan huruf tunggal, yang dia ada dua bagian atau beberapa bagian yang bisa dipisah ini. Yang lo selingkar di sini adalah bagian yang disebut radikalnya ataupun pianpangnya. Nah, kita lihat ya ini pianpangnya. Contoh lah ya, kita ambil contoh yang ini. He, biar lebih gampang. Tapi ini semua tidak mutlak ya, seperti yang Laoshi bilang kemarin, misalnya he lah ya. Kita ambil he. Ya, jadi contoh inilah yang Laoshi hapus, misalnya he, tulisan he. Misalnya ini san tian sui.
Pianpangnya ya, radikalnya santiansui. Ini namanya santiansui. Ini kenapa kita bisa tahu namanya santiansui itu yang udah kemarin maksudnya kasih daftar yang ada 90 pianpang yang sering muncul, yang sering dipakai. Nah, itu di situ. Itu namanya dari mana? Kenapa bisa namanya santiansui? Memang dari sononya seperti itu. Dari mana mereka menamakan ini? Ya dari bentuk-bentuk karak ini, bentuk-bentuknya ini. Nah, sesuai bentuknya mereka kasih nama biasanya. Karena Santin Suema, kalau kita mau terjemahkan ke bahasa Indonesia, tiga titik air. Nah, ini kan seperti tiga titik air. Santin Sui. Oke, lalu Santin Sui ini kan merupakan radikal. Oh, Nah, radikal. Radikal itu kalau bahasa Mandarinnya sama dengan puso. Sebenarnya dia pimpang. Hmm. Pianpang ya, pianpang ini. Tapi dia juga merupakan puso. Nah, tadi kan Lo udah bilang bahwasanya kalau di huruf gabungan itu, kalau dia pianpangnya juga merupakan bagian dari puso, mah. Nah, jadi dia juga pianpang dia juga puso. Nah, jadi apa tadi fungsi puso udah selesai ya, fungsi puso. Jadi fungsi puso kan mencari huruf ini dari sini kita bisa temukan huruf tadi he yang awalnya kita nggak bisa baca. Lalu apa fungsi pinpang? Ah, fungsi pinpang juga sama dia pengelompokan kata. Misalnya ini ada radikal ini santin sui ini tiga titik air. Jadi huruf-huruf Mandarin yang memiliki tiga titik air itu banyak. Ya, bukan he aja. Misalnya ada he tadi. Tadi yang kita lihat ini ada huruf he. He ini lalu ada yang lain lagi, misalnya hai. typing. Hai juga santin sui, hai. Oke, lalu juga ada yang lain, misalnya si. Si juga ini ya, si. Lalu ada si. Ah, lalu ada apa lagi? Si. Apa lagi? Yang kalian tahu apa? Ini salah tulis. Ini ya. Si. Ke. Misalnya apa lagi yang kalian tahu tentang huruf sad yang ada tiga titik ini? Contoh ini aja lah ya. Contoh ini aja. Jangan banyak-banyak dulu. Nah, contoh ini aja ya. Mungkin masih banyak lagi ya. Nah, yang ada tiga titik ini, nah kan tiga titik air ya. Jadi air itu biasanya huruf-hurufnya ini kita bisa tebak huruf berdasarkan eh, pianpang di sini. Jadi dia tujuannya untuk pengelompokkan kata seperti ini. Ini dikelompokkan jadi satu kata. Jadi biar kita itu gampang ingat. Oh, yang Santian Sui itu ada ini loh, ada tulisannya seperti ini. Lalu mereka rata-rata semua ini satu rumpun, satu kelompok yang di mana mereka ada kaitan sama air. Misalnya kalau kita artikan he jadinya apa? Sungai. Sungai. Hmm. He airnya artinya misalnya sungai. Lalu hai, hai itu apa? Laut. Air Laut. Lalu ini si artinya apa? cuci. Mencuci. Cuci, mencuci, cuci, mencuci. Mencuci kan sungai ada air, kaitan sama air. Hai, laut. Laut juga ada airnya. Ada santin sui, berarti ada airnya. Lalu si itu mencuci. Mencuci kan pakai air. Nah, lalu ini si artinya apa? Si dia lebih kecil dari ha ya. Si dia kita terjemahkan apa? Si parit lah ya. Oh, tahu. Kecil gitu loh. Kayak sungai kali gitu.
Sungai Kali Aliran. atau Hmm. Ya. parit. Kali pernah dengar, parit Iya. nggak pernah dengar nggak? Aliran air Kali, gitu kan saya. Iya, aliran irigasi itu kecil itu ya. yang lebih kecil. Hmm, Itu sungai kecil. sih ya. Masih ada lagi sih sebenarnya ya, masih ada lagi misalnya Lose kepikir lagi ini, misalnya Ciang, ah, Changjiang, Changjiang pernah dengar kan? Sungai yang terpanjang di Tiongkok itu Changjiang, Jiang di sini sama artinya juga sungai. He sama Jiang sama-sama sungai. Dan itu ada ini lagi Hu, Hu kalian tahu? Hu 就是 danau. Jadi yang ada Santian Sui ini dia ada kaitan sama air. Jadi sehingga kalau kita kalau mau hafal kata, mau hafal huruf ini kan susah ini. Banyak sekali ya, banyak cengkonek lagi ini. Jadi dengan adanya ini ya radikal di bagian sini sehingga dengan satu radikal ini kita langsung mengelompokkan huruf ini dan langsung bisa menulis ini tinggal menghafal yang ini bagian belakang aja. Itu mungkin akan membuat kita lebih mengenal lebih banyak, ya, lebih lebih mempermudah lah. Itu satu. Lalu kita lebih mempermudah kita mengerti artinya juga. Oh, ini ada radikal air, tiga titik air ada kaitan sama air. Oh, berarti kita bisa tebak-tebak ke depan kalau kita lupa kita lihat, oh ini ada titik air, ini pasti ini ada kaitan nih sama air. Itu bisa seperti itu, masuk dari Pintang di situ. Namun itu tidak mutlak ya dan tidak semua, cuma boleh dibilang 70% rata-rata ada seperti ini. Tapi juga tidak mutlak. Ngerti ya? 明白吗？Itu Ini sampai pakai situ. lotion. Oke, sampai situ Mingpa ya. Itu pertama. Lalu Lause mau kasih tahu juga, kalau misal itu nama-nama Pintang itu dibuat dari mana? Ya udah dari sononya udah dikasih sama orang itu. Kita yang pembelajar ini tinggal mengikuti aja gitu. Namun kita bisa boleh tahu juga bahwasanya nama-nama Pintang misalnya kalau dia ada di samping, biasanya kita sebut Pang. Ya, kalau di samping biasa kita sebut pang misalnya apa? Renzi pang, suang ren pang itu. Ada pangnya di belakang kalau dia di samping. Pang itu kan samping, sebelah. Gitu. Jadi, makanya dikasih pang misalnya namanya suang ren pang lah. eh sama Tan dan Pang lah, apapun itulah ya, yang seperti yang kemarin kita baca nama-namanya. Tapi kalau misalnya dia di atas, biasanya dia di belakangnya ada disebut Ho. Misalnya Chao Zi To, itu radikalnya yang misalnya kalau dia posisinya ada di atas, itu misalnya kita bisa bilang Chao Zi To, sama-sama To lah ya, seperti itu. Terus kalau misalnya dia ada di bawah, kalau pintangnya radikalnya itu dia ada di bawah, biasanya dia di ada namanya itu ada kaitan sama ti. Ya, ti itu berarti di bawah. Misalnya sama se setienti. Ataupun apalah gitu ya, masih banyak lagi. Terus kalau misalnya dia bentuknya agak ini, bentuknya itu yang agak kotak-kotak, bulat, biasanya itu disebut kuang. Ya, misalnya 口字框 还是什么? Itu yang menentukan nama-nama dia. Tapi untuk nama-nama pimpang kita juga nggak perlu dihafal langsung sekali hafal gitu ya. Kita ketahui aja ada pimpang-pimpang seperti ini. Seiring berjalannya waktu kita rajin menulis, melihat, kita akan tahu oh ini rupanya San Tian Sui ini rupanya Tan Ren Pang. Seperti itu. Gimana?
Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Mau share ini ya, materi semalam. Tapi dari semua ini, yang terpenting justru kita mengenal huruf Mandarinnya. Ah, itu hanya apa? em, Justru ilmu-ilmu tambahan buat kita aja. Nah, dari semua yang kita jelaskan, entah itu pimpang, pusola, cara tulis Hanzi, ada radikal, goresan. Inti dari semua itu adalah yang penting kita bisa menulis Hanzi dengan baik. Caranya apa? Ya, banyak latihan. Nah, sambil ditulis, banyak latihan juga dihafal. Semakin kita banyak input kosakata Hanzi ke dalam diri kita, lalu ke depan kita juga akan lebih mudah untuk outputnya. Nah, untuk langsung bisa dipakai saat kita mau gunakan. Mana ya? Hmm, khusus share materi. Teman-teman udah menulis? Hmm. Kalau Ya, yang PR-nya itu ya, kalau bisa selesaikan seperti biasa di hari Kamis. Hari Kamis sebelum jam 12 boleh ini kumpul kasih langsung untuk koreksi. oke. Ada yang mau teman-teman ketahui lagi tentang huruf Hanzi? Nah, ini pimpang-pimpangnya mungkin teman-teman boleh sering baca gitu ya. Nah, sering dibaca ini namanya, oh bentuknya seperti ini. Oh, ini contoh tulisan-tulisannya. Dikenali aja ya, dikenali, say hello, dilihat. Masih banyak ini ya. Sebenarnya selain ini masih ada, ini baru 90 ya. Ini yang lebih basic yang sering kita jumpai. Semalam kita udah baca sampai mana? Semalam kita udah baca sampai mana? Sampai siapa? Sampai Saya berapa? Mas. 40 atau Cuma 50? 30. Sampai 50 ya atau 30 semalam? 30 kalau selesai mungkin. 1, 2, 3, 4, Yang ini udah 30. baca? Terakhir siapa Berapa? yang baca? Saya loh, Se. Anti ya? Afifa. Oh, Afifa. Afifa semalam baca yang mana? Kemarin? Baca setelah yang cowok itu, yang laki-laki itu. Laki-laki. Setelah Martin ya. Martin. Namanya Iya, siapa? maksudnya di sini nomor berapa Afifa? Kemarin sampai nomor berapa ya? Yang bagian ini kan? Lupa juga. 30 loh, Zul. Ah, berarti Ya, ini ini ya. mungkin Ini lagi. Oh ya. Nah, lain coba kamu baca yang tadi Afifa. Afifa ya. Iya loh, Se. Nah, S- ini dari Se. 31. Iya loh, Se. Se, Jipang, 10 字 itu dibaca 字. se, Jepang, 10 字 旁 kamu lihat ya, kita lihat. Ini kan ada di samping ya. Nah, radikal ini nama radikalnya 就是十字旁. 嗯，十字旁 ini. Jepang.
Nah, ini bentuk radikalnya pang namanya. Lalu dia ada di samping, makanya dia disebut pang, pang. Lalu pang ini makanan. Jadi biasanya ada kaitan-kaitan sama makanan. Nah, seperti itu. Maksud dari pengelompokkan katanya seperti itu, sehingga membuat kita lebih gampang, memudahkan kita menghafal lebih banyak dan mengenal lebih banyak huruf Mandarin. Nah, lanjut. 蛇32，蛇旁这个，角，嗯对，子折旁子字角，旁，字子字旁旁，字旁，OK，角是旁绞丝旁，旁 ini 角 ada h 是旁，角是旁三瓜是点底 OK，把字头八字头八字头 berarti dia ini radikalnya yang ada di atas. 字嘛，八 ini 8, 字 huruf kayak huruf 8, 八字头。OK, Papa, lanjut. oh, papa 8 ya lo sepase. Hua, hua 翅膀，火hua 是火火翅膀，火 itu就是 api punya 火 嘛. 火字旁 karena dia di samping. Nah, ini lebih kurang ada kaitan sama cahaya api gitu. Lanjut. 嗯，右字旁，Mm-mm. Nah, 右 字旁 di sini. Langsung jelaskan ini yo ya. Ini yo 字旁 ini kan kenapa namanya yo 字旁? Karena ada tulisan seperti ini yo mah. Nah, makanya dia juga bisa jadi radikal ya. Nah, 幼稚, makanya dia dibilang 幼稚 pang. Kalau dia ini aja, kalau dia satu huruf ini aja, yang huruf tunggal, radikalnya apa? Pusonya apa? Ya udah ini satu huruf dia sendiri. Nah, dia disebut jadi bisa. ini 幼稚 pang. Nah, huruf yo ya, huruf yo. Radikalnya atau pusonya juga 幼稚 pang. Nah, misalnya kalau di penggunaan yang tulisan ganda, ah, 就是这个. Oke, diambil dari namanya. Lanjut. 人字头，人字头 ya. Sama ya, ren dari huruf ren mah. Namanya ren字头. Kenapa tou? Karena ini radikalnya yang di atas. Hmm. Oke, lanjut. di atas，向字狂，Xiong zi kuang. Kalau dia ada bentuk-bentuk kotak seperti ini, biasanya kuang namanya ya. Xiong, xiong ini ini memang huruf xiong lah. Yang seperti ininya. Oke lah, kita lanjut. Siapa lagi yang belum baca? 我老师，Irma belum ya? 哦 Irma dulu. Irma dulu. Nanti semua ada bagiannya. Sambil-sambil dikenal ya. Jiao zi tou. Nah, tou itu ada ini, udara keluar. Pang juga udara keluar. Like, kong, kong, kong zi pang. Dibaca keluar nadanya. Kong zi pang, pang ada udara keluar. Oke. Hou ada udara keluar. Nah, kuang, 门字框.
Hmm. Hmm. 口字旁 旁 Oh, mulut. 嗯头嗯 Kong Kong bacanya Kong 字旁 Nah, Irma ada ambil kelas basic nggak sama Laoshi? Oh, oke oke. Boleh, lanjut. Ah, 金字旁 ada udara keluar. Oke, 好来继续. Siapa lagi yang belum baca? 是我，老师，来silakan Sri. 老师，我2次没有来，老师怎么办？Ketinggalan banyak saya, 老师。你忙吗？你忙什么呢？ Sibuk 那 apa 个 akhir-akhir? puasa身体不太舒服，老师。哦，谁的身体不舒服？是你的身体不舒服吗？是啊，我的不大哦，舒服。你病了，那现在怎么样？嗯，好多了。好一点。嗯，那好，你是那个吧？你写吧。你那天老师给你什么作业呀？老师给你们的作业，你写就可以了。等一下老师帮你检查好，啊。那我先读一下嘛，老师。可以。好，马字旁，OK。山字旁，OK。米 Kebanyakan 字旁。kebanyakan kalau ada ini ya, kebanyakan kalau ada z ini kan huruf ya. Nah, itu adalah Ya, langsung hurufnya ini yang dimaksud. Hmm. Oke, oke, langsung. Oh, gitu. lanjut. Oke ya, ini ya loh. Nah, Ni oke. sepang. Hmm. Oke. Betul nggak lo? Oke ya, ha. Hmm. Yao sepang Nih. tian pang Hmm. tin tian Hmm. tai pang Hmm. chua tou Hmm. shi pang Hmm. shi bian bian. Oke. Ah, mana kuta ya lo? Hmm. Oke, oke, coba kita lihat ya. Kebanyakan radikal itu bisa misalnya ini huruf. Radikal itu dia bisa di atas, ya, bisa Hmm. di bawah, bisa di samping kiri, Mungkin bisa di samping kanan. Kalau di samping kiri kebanyakan kita sebut pang mah, pang pang pang. Atas tou sama-sama tou. Ini sama-sama ti gitu kan. Kalau yang di sebelah kanan itu pien. Ah, seperti ini. Pin ini yang Oh, radikalnya yang ini, yang sebelah ini kanan. Nah, ya. Nah, kalau pang yang sebelah sini. Nah, itu nama aja ya, nama-namanya. Oke, boleh. Kita lanjut baca. Siapa lagi yang belum? Kita selesaikan yang ti. Ada ti ini nih seperti ini. Ah, xin zi di. Ah, ti. Lause, ini maksudnya untuk mengetahui radikal. bacaan itu gimana ya? Oh, bisa. Nah, Sri Kalau masih ya masih bingung. ketinggalan soalnya. Ya, ini radikalnya. Ini radikalnya. Biasa kita sering dari radikal, radikal. Nah, inilah radikal.
Nah, ini perlu kita ketahui aja lah ya, bukan yang harus kita yang seperti gimana. Dan Sri, ini juga udah Lause bagikan penjelasannya udah lengkap-lengkap yang di video yang Lause bagikan ada 4 video. Itu mungkin kamu boleh tonton. Nanti kalau ada yang kurang paham, kamu tanya aja di grup. Saya mau juga loh, videonya loh, Saya udah kirim. Oh, Tadi iya loh. siapa Kayaknya tadi yang yang mau? di kayaknya tadi yang di WA grup itu ya Lose ya, yang di basic basic menulis ya Lose ya. Saya belum buka soalnya. Ya, benar-benar. Yang Lause kirim ke grup kita, grup menulis, grup Oh, basic menulis Iya. itu ada 4 video yang Lause kirim. Itu semua penjelasan tentang eh, apa radikal ya, pimpang sama puso itu udah Lause jelaskan sejelas-jelasnya. Nanti boleh ditonton kembali. Lause yakin belum udah dibuka. tonton pasti paham. Kalau kurang paham nanti ini tanya aja langsung di grup. Jadi langsung Lause jawab di sana. Halo, Hmm. Sisi, Oke, Lai, silakan yang belum baca, lanjut. Ini nama-nama pimpang saja ya. Perlu kita ketahui. Kita sambil baca sambil lihat agar tidak asing ke depan kalau kita ada lihat pimpang-pimpang seperti ini. Ini di bawah. Siapa Yang lagi? samping. Yang belum baca siapa lagi? Siapa lagi yang belum baca? Kelihatannya udah semua U- loh, Se. Udah semua ya? Lai, Lai mulai dari Anti. Ulang, Lai. Anti baca. 安迪小姐来吗？ Anti. Anti 在吗？ Anti Doa, bukannya tadi bersuara ya? ada loh, Se. Alek, Anti coba baca 61 sampai 70. Sinyalnya jelek loh. Masa Bagus. kedengaran? Ya, oke. Nah, kedengaran. U ya. U, Se, 对，头，啊，户字，字户字头。头这头，嗯字头这字头，草字的草这字，这旁，说告这字头，头。Lanjut. 旁，Ya, Anti punya sinyal agak ini ya, macet-macet ya. iya Anti bilang nggak apa-apa, Anti dengarkan dulu nggak apa-apa, Lose panggil yang lain baca. mau. Alek, Anti simak ya. Alek, Martin. Bentar Poyen. Hmm. Ya langsung. Suarez, udah. Udah. 来，户字头，嗯，嗯高字头，告告字诉的告，头，嗯日字旁，嗯文字头，嗯，方字旁，房字旁。 tadi udah benar. Fang 字 Ada. 旁 tadi udah benar. Oke. 心字第，心字第，心字底 nada 3. 心字底，sorry。嗯旗字头，气 nada 4. 气字头， Oke. 石字旁， Mm-mm. 王字旁， Mm-mm. 木字旁。很好ya. 谢谢老师。 Ah, oke, Ci. Satu lagi yang Laosu mau kasih tahu teman-teman untuk penulisan kalau ada pang seperti ini ya, terutama dia kalau ada di samping ya yang ada pang atau pinnya ini, kita biasanya penulisannya tidak full. Misalnya contohnya ini ya, yang ini wang pang lah ya.
Wang biasanya tulisannya kan seperti ini. Ah, 他很大方 ya. Nah, sangat berbesar hati dia. Ditulis besar-besaran, dia buka besar-besaran gitu kan. Nah, itu kalau dia sendiri, kalau dia tunggal, ini namanya Wang Zi, nah, tulisan Wang. Kalau dia sudah menjadi radikal, sudah menjadi pinpang, artinya dia tidak hidup sendiri lagi, dia harus hidup berdua, udah nikah dia. Kalau dalam satu rumah dia udah harus hidup berdua, nah, seperti ini ya. Dia hidup berdua, berarti udah ada temannya ini, udah ada teman hidupnya ini misalnya ya. Nah, dia nggak boleh suka-suka hati lagi. Dia nggak boleh suka-suka hati lagi. Ini penjelasan Lause biar lebih buat teman-teman lebih Biar jelas masuk. ya. Iya loh sih. Ah, biar masuk gitu ya. Jadi kalau dia udah satu rumah, udah nikah, udah ada istri, udah ada suami, nggak boleh suka-suka dia lagi ya. Nggak bisa buka kaki lebar-lebar lagi. Mau buka tangan Nggak boleh lebar-lebar, egois. nggak bisa lagi. Ah, iya, nggak Dibagi, boleh harus egois dibagi. lagi. Jadi, Iya, harus jadi dibagi. dia jadi gimana? Dia jadi mengalah, senantiasa mengalah. Kamu lihat ini ya, tulisan ini kan dari Wang Zi, ini yang radikal ini kan Hmm, dari dia uang. asalnya kan dari uang ini kan. Nah, tapi saat dia udah jadi radikal, ya udah harus hidup berdampingan sama orang lain, dia harus mengalah. Dia Minim nggak jadi boleh minim. seperti ditulis seperti ini lagi. Tapi bagian bawahnya udah harus miring sedikit. Dia mengalah untuk apa? Untuk yang lain itu bisa ini, nah, bisa ada tempat. Ngerti ya? Oke, Bukan hanya oke, ini oke. aja, banyak semua lah ya rata-rata yang ada di samping biar bisa Hmm. hidup berdampingan. Nah, contohnya ini juga. Ini yang mu pang juga ya. Jika mu pang mu kan awalnya seperti ini. Ah, dia Hmm. sendiri masih petantang petenteng terserah dia mau apapun jungkir balik nggak apa-apa. Tapi kalau dia udah ini hidup berdampingan, dia harus mengalah. Ah, nggak bisa kamu tulis seperti ini lagi nanti kena tetangganya, nanti bertengkar nanti. Jadi gimana? Nah, dia udah jadi mengalah, ini udah jadi pendek, biar tetangganya biar bisa hidup damai juga di samping dia. Contohnya seperti ini. Nah, ini penulisan-penulisan ini ya yang harus kita ketahui juga sih kalau kita tulis biar tulisan kita juga bisa cantik, mantap, bagus dan bisa lebih pas, lebih tepat ya. Kalau kita tulisnya sesuka seperti ini di dalam dua huruf kan nanti ini langgaran gitu. Nah, jadi enggak ya. Nah, ini jadinya bukan seperti ini lagi. Ini harus mengalah, jadinya lebih harus dimiringkan agar tetangganya itu bisa hidup damai di samping dia. Nah, gitu ya. Yang ini juga sama banyak, yang lain juga sama. Ini wenzi. Nah, ini wenzi kebetulan di atas. Di atas dia pun jadi ini, jadi pien. Jadi apa? Penyok dia. Biasanya kan seharusnya tulisnya leluasa seperti ini kan. Nah, kalau udah ditaruh di atas dia udah jadi mengalah, penyok dia. Hmm. Lalu juga kalau misalnya dia di samping nih, kan wen juga ada yang di samping. Misalnya yo lah ya, yang di samping ini yo, yo leluasa. Tapi kalau dia udah jadi pimpang kan, ini udah bentuknya seperti ini. Ah, udah jadi pendek dan seperti ini. Karena di samping ini nanti masih ada mau hmm, tulis huruf lagi. Nah, ini juga namanya seni menulis ya. Ah, kalau kita tahu yang seperti ini, kita ke depan bisa menulis dengan baik. Nggak makan tempat, nggak sembarangan gores juga. Seperti itu. Nah, jadi menulis aksara Mandarin juga ini ya, mengajarin kita untuk bisa mengalah. Nah, itulah pribadi dia. Halte, kita lanjut. Udah selesai tadi ini baca. Kita lanjut ke sini. Suara 71 sampai 81. 六翅膀，牛盘，六，哎，对呀、
牛 Nio, 字旁， nio, iu 牛 ingat dibaca yo, nio 牛 zipang. 牛字旁， Hmm. 反问旁， Fan, 拜 coba 字 fan 旁， wen dibaca keluar juga untuk nada-nadanya. Fan wen pang. 反文旁， Oke. 拜字旁， Pai, nada dua. 拜字 Pai, 旁， jangan dihentak. Pai, 字白旁. 白字旁， Hmm. 鸟字边， Hmm. 木字旁， Hmm. 天字旁， Hmm. 立字旁，立字旁， Oke. 确保开， Hmm. 须字头，面 Si 字字, si 字头. 那一个西嘛， Si, 对, si. 对对，西字头， Oke. 民字底， Oke, 可以啊。好，来，再来一个吧。这边，还有谁还没读啊？Yang ada siapa lagi yang belum baca? Irma ya? Irma coba, Irma baca ya. 来最后这个81 sampai 90. Hmm. Hang, kuo dibaca hang, ada ha, ada udara keluar. He, baca nada dua. He 字旁. Hmm. 灯字头. Hmm. 旁. Hmm. 头 ada hanya. Hmm. Oke, oke, oke. Hmm. Oke. Ya. Nah, ini nama-nama ya. Ini oke ya. Tidak mirip. Oh, enggak mirip. Beda sekali. Oh, miripnya di bagian belakang aja. Nah, ini namanya menunjukkan peletakannya di mana. Nah, jadi kenapa? Enggak, beda. Kalau makanya huruf Mandarin itu banyak ya. Suaranya sama dia belum tentu artinya sama karena hurufnya beda. Izi yang masuk kamu selalu yang izi kan? Izi beda lagi sama ini. Sama izi ini sama yang izi yang kamu bilang itu beda lagi. Udah tulisan Mandarinnya beda ya pasti artinya beda jauh beda banget nggak ada kaitan. Ya, kalau misalnya untuk pinyin ya itu kalau masih kita itu dalam konteks kita dialog itu masih orang bisa mengerti karena itu kan konteks kalimat. Lagi membahas apa itu masih oke bisa dimengerti. Tapi kalau Hanzi yang satu-satu huruf seperti ini itu tidak bisa mengandalkan pinyin. Itu harus kita lihat hurufnya yang mana. Baru kita bisa tahu cari artinya apa.
Kalau dia cuma 1-2 huruf ya, entah itu kata atau kosakata, itu harus ada hanje baru bisa kita ngerti artinya yang mau arah kemana. Ada lagi. Masih ada pianpang-pianpang yang lain lagi. Ada bukan hanya 90 aja. Masih ada. Ini yang sering kita jumpai, Changjian. Dia kan udah bilang, 90个常见偏旁部首 yang sering kita jumpai dalam kok huruf. Kita bisa kuasai 90 ini aja udah ini cukup pakai. Nah, tapi sebenarnya masih ada banyak lagi yang lain-lain itu. Masih banyak